Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini saya akan membahas materi kelas 7 yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pecahan bentuk aljabar. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, yang perlu kita perhatikan adalah jika penyebutnya sama, maka tinggal tambahkan atau kurangkan pembilangnya. Jadi ini tergantung soalnya, jika penjumlahan ya dijumlahkan, jika pengurangan ya dikurangkan pembilangnya. Ini jika penyebutnya sama. Namun jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Setelah sama, barulah dapat dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari contoh-contoh yang akan saya tayangkan berikut ini. Yang kita bahas pertama adalah penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh soal yang pertama, 10 per M ditambah 8 per M. Nah, ini jika kita lihat penyebutnya sama, yaitu penyebutnya M. Jadi jika penyebutnya sama, maka kita langsung jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 8, 18. Kalau ini penyebutnya M, maka kita tulis M. Jadi jawabannya adalah 18 per M. Langsung dijumlahkan. Ini berlaku jika penyebut atau yang bawah ini sama. Contoh soal yang kedua, X per 4 ditambah X per 3. Nah, ini penyebutnya berbeda, penyebutnya 4 dan 3. 4 dan 3 ini kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. KPK 4 dan 3 adalah 12, kemudian 12 dibagi bawah dikali atas. 12 dibagi 4, 3, 3 dikali X, 3X. Tandanya dijumlah, kemudian 12 dibagi 3, 4, 4 dikali X, 4X. Barulah kita jumlahkan. 3X ditambah 4X sama dengan 7X, penyebutnya tetap per 12, jadi hasilnya adalah 7X per 12. Jadi jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Contoh yang ketiga, 9 per P ditambah 10 per Q. Nah, ini penyebutnya berbeda, yaitu P dan Q. Ini jika kita cari KPK-nya, yaitu PQ, karena apa? PQ nanti bisa dibagi P, juga bisa dibagi Q. PQ dibagi P hasilnya Q, karena nanti P-nya dicoret Q. Kemudian dikali 9, ini saya tuliskan PQ dibagi P hasilnya Q, kemudian dikali 9, ditambah PQ dibagi Q, P. P dikali 10. Ini sudah saya tuliskan P dikali 10. Kemudian kita hitung hasilnya, Q kali 9 sama dengan 9Q, ditambah P kali 10, 10P per PQ. Jadi jika menemukan ini P dan Q penyebutnya, ini penyebutnya adalah PQ. Jika di sini S, di sini T, penyebutnya ketemu di ST. Contoh yang keempat, 4 per M ditambah 6 per M kuadrat. Nah, M dan M kuadrat ini jika disamakan penyebutnya ketemu di M kuadrat. Karena M kuadrat ini bisa dibagi M, juga bisa dibagi M kuadrat. M kuadrat dibagi M, pangkat 2 dikurangi pangkat 1. Ingat kan, jika dibagi maka pangkatnya berkurang. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, berarti pangkat 1. M kuadrat dibagi M, M kali 4. Ini dibagi bawah kali atas. Ini M kuadrat dibagi M, saya tulis M, kemudian dikali 4.
ditambah M kuadrat dibagi M kuadrat 1 dikali 6. M kuadrat dibagi M kuadrat 1 kali 6. Saya tuliskan di sini, kemudian M kali 4, 4M, ditambah 1 kali 6, 6. Jadi hasilnya adalah 4M plus 6 per M kuadrat. Contoh soal yang kelima, 2P kuadrat per P ditambah 4PQ per 3P. P dan 3P ini, P ini sama saja dengan 1P. 1P dan 3P, KPK-nya adalah 3P. 3P ini nanti dibagi P, kemudian hasilnya dikali yang atas. 3P dibagi P, P-nya kita coret, hasilnya adalah 3. 3 dikali 2P kuadrat, dituliskan di sini. Ditambah 3P dibagi 3P 1 kali 4PQ. Kita tuliskan di sini. 3 kali 2P kuadrat, 3 kali 2, 6. P kuadrat, ditulis di sini. Ditambah 1 kali 4PQ, hasilnya adalah 4PQ per 3P. Contoh soal yang ke-6, X dikurangi 2 per 6 ditambah X plus 4 per 4. Nah, ini penyebutnya berbeda, yaitu 6 dan 4. 6 dan 4, KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 6, 2. 2 kali X dikurangi 2 ini. Kemudian ditambah 12 dibagi 4, 3. 3 kali X plus 4. Ini sudah saya tuliskan 3 kali X plus 4. Kemudian ini kita kalikan, 2 dikali X, 2X. 2 kali negatif 2, negatif 4. Tandanya ditambah. 3 kali X, 3X. Ditambah 3 kali 4, 2 per 12. Kemudian yang sama kita jumlahkan. Yang mempunyai X dengan yang mempunyai X. 2X ditambah 3X, 5X. Negatif 4 ditambah 12. Hutangnya 4, uangnya 12, berarti positif 8. 5X plus 8, penyebutnya tetap 12. Jadi 5X plus 8 per 12 adalah hasil dari ini. Jadi ingat-ingat, jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu, jangan langsung dijumlahkan. Contoh soal yang ke-7, X per 5 ditambah Y per X. 5 dan X ini penyebutnya berbeda. 5 dan X penyebutnya disamakan 5X. 5X dibagi 5, hasilnya X. X dikali X, ini saya tuliskan. Ditambah 5X dibagi X, hasilnya 5. 5 kali Y, ini saya tuliskan 5 kali Y. X kali X, ini pangkat 1, ini pangkat 1. X pangkat 2, ditambah 5 kali Y, 5Y. Selanjutnya yang kita bahas adalah pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ini prinsipnya sama seperti penjumlahan tadi, hanya saja yang berbeda adalah operasinya. Kalau tadi ditambah, kalau yang ini dikurangi. Contoh soal yang pertama, 3M per N dikurangi N per 3MN. Ini N, ini 3MN. Jika disamakan penyebutnya, ketemu di 3MN. 3MN dibagi N, N-nya hilang jadi 3M. 3M kali 3M, ini kita tuliskan, kemudian 3MN dibagi 3MN hasilnya 1 kali N, ini tandanya dikurangi. 3 kali 3, 9, M kali M, M kuadrat, dikurangi 1 kali N, N per 3MN. Contoh soal yang kedua, 4A per 5 dikurangi 5A per 10. Ini penyebutnya 5 dan 10, jika disamakan penyebutnya, dicari KPK-nya ketemu di angka 10. 10 dibagi 5, 2 kali 4A. Nah, ini sudah saya tuliskan, dikurangi 10 dibagi 10, 1 dikali 5A. Ini sudah, kemudian kita hitung, 2 kali 4A, 2 kali 4, 8A. Dikurangi 1 kali 5A tetap 5A per 10. Nah, ini karena sama-sama variabelnya A,
Ini bisa dioperasikan 8A dikurangi 5A, 8 dikurangi 5, 3. Kemudian karena variabelnya A berarti 3A per 10. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, P kuadrat Q per 2P dikurangi PQ kuadrat per P. Nah, ini penyebutnya tidak sama, yaitu 2P dan P. Ini jika disamakan penyebutnya, yaitu 2P. 2P dibagi 2P 1 kali P kuadrat Q. Nah, ini sudah saya tuliskan 1 dikali P kuadrat Q. Dikurangi 2P dibagi P 2 kali P Q kuadrat. Ini sudah saya tuliskan 2 kali P Q kuadrat. 1 kali P kuadrat Q tetap P kuadrat Q. Dikurangi 2 kali P Q kuadrat, hasilnya adalah 2PQ kuadrat. Per penyebutnya tetap yaitu 2P. Contoh soal yang keempat, X ditambah 1 per 3X dikurangi X dikurangi 1 per 4X. Nah, 3X dan 4X ini sama saja kita mencari KPK antara 3 dan 4, kemudian belakangnya kita tambahkan X. 3 dan 4 KPK-nya ketemu di angka 12. Karena ini mempunyai X berarti 12X. 12X dibagi 3X, X-nya hilang, 12 bagi 3, 4 dikali X plus 1. Ini sudah saya tuliskan 4 kali X plus 1. Dikurangi 12X dibagi 4X, X-nya dicoret, 12 dibagi 4, 3 kali X dikurangi 1. Ini sudah saya tuliskan 3 kali X dikurangi 1. Kemudian kita operasikan 4 dikali X, 4X, ditambah 4 dikali 1, 4. Tandanya dikurangi. 3 kali X, 3X, 3 dikali negatif 1, negatif 3. 4X dikurangi 3X, hasilnya adalah 1X. Kita tuliskan X kalau 1X. Kemudian positif 4 dikurangi negatif 3. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti 4 ditambah 3. Karena ini negatifnya double 2. 4 ditambah 3, 7. Pernya tetap 12X. Jadi hasilnya adalah X plus 7 per 12X. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima, 8 per X plus 6 dikurangi 4 per X dikurangi 2. Nah, cara menyamakan penyebutnya adalah dengan mengalihkan kedua penyebut ini. Kita tuliskan di sini X plus 6 dikali X dikurangi 2. Ini dibagi bawah dikali atas. Ini dibagi X plus 6. Saya hitung di sini. Dibagi sama saja per. X plus 6-nya sama, kita coret. Tinggal X dikurangi 2. Jadi ini dibagi X plus 6, hasilnya X dikurangi 2 dikali 8. Ini boleh ditulis 8 kali X dikurangi 2 atau X dikurangi 2 dulu, kemudian kali 8. Tandanya dikurangi. Kemudian ini dibagi X dikurangi 2. X dikurangi 2-nya sama, kita coret, tinggal X plus 6. Jadi ini dibagi ini X plus 6, kemudian dikali atas yaitu dikali 4. X plus 6 dikali 4 atau kita balik 4 dikali X plus 6. Itu terserah kalian karena dalam perkalian berlaku sifat pertukaran atau komutatif. 8 dikali X, 8X. 8 kali negatif 2, negatif 16. Tandanya dikurangi. 4 dikali X, 4X. 4 dikali 6, hasilnya adalah 24. Kemudian yang memiliki variabel X, nanti kita operasikan. Kemudian untuk yang bawah, ini kita kalikan seperti ini. X plus 6 dikali X dikurangi 2. Yang pertama, kita lihat garis yang biru, X dikali X, hasilnya X kuadrat. Kemudian, yang kedua, X dikali negatif 2, negatif 2X. Kemudian yang ketiga, 6 dikali X, hasilnya adalah plus 6X. Kemudian yang terakhir adalah 6 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. X kuadrat tetap. Ini karena sama-sama memiliki X, bisa dioperasikan.
Negatif 2x ditambah 6x hasilnya positif 4x, dikurangi 12-nya tetap dikurangi 12. Jadi hasil perkalian ini adalah x kuadrat plus 4x dikurangi 12 seperti yang saya tuliskan ini. Kemudian ini yang memiliki x kita operasikan, yang konstanta kita operasikan. 8x dikurangi 4x hasilnya 4x, kemudian negatif 16 dikurangi 24, hutang 16, hutang 24, jadi hutang 40 atau negatif 40. Pernya tetap sama seperti ini, yaitu per x kuadrat plus 4x dikurangi 12. Contoh soal yang ke-6, 5 per x dikurangi 1 dikurangi 5 per x. Ini seperti contoh yang kelima tadi. Cara menyamakan penyebutnya adalah dengan mengalihkan. X dikurangi 1 dikali X. Kemudian ini dibagi yang bawah. X dikurangi 1 kali X per X dikurangi 1. Nah, ini kita coret tinggal X. Berarti hasilnya ini dibagi ini adalah X. X kali 5. Atau saya tuliskan dibalik 5 kali X atau X kali 5. Dikurangi. Ini dibagi X. Ini hitungannya. Karena sama-sama memiliki X, X-nya kita coret tinggal X dikurangi 1. Jadi ini dibagi ini adalah X dikurangi 1, kemudian kita kalikan 5. X dikurangi 1 dikali 5 sama saja dengan 5 dikali X dikurangi 1. Ingat ini tandanya adalah dikurangi. Kemudian setelah itu 5 kali X 5X, negatif 5 kali X negatif 5X, negatif 5 kali negatif 1 plus 5 per X kali X kuadrat dikurangi 1 kali X. Nah, ini sama-sama memiliki variabel X, kita operasikan 5X dikurangi 5X hasilnya 0 ditambah 5, 5. Per penyebutnya tetap X kuadrat dikurangi X. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian dapat belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.